Baik, kita mulai ya mungkin ya. Nanti sambil kita akan ulas sedikit tentang proses pendaftaran dan juga kita akan membagi sesi ini ke sesi selanjutnya nanti di malam hari, ulangan lah. Jadi siaran ulang atau penjelasan ulang akan dilakukan kembali di pukul 19 nanti malam. Jadi ini dikhususkan untuk yang memang memerlukan informasi namun terkendala waktu untuk malam harinya hadir. Jadi kita buka sesi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin suara saya kedengaran nggak sebelum kita mulai? Halo? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Oke, Mas. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Jadi ini memang umum, jadi mayoritas mungkin anggota Virtual Education Academy, tapi ada yang di luar anggota Virtual Education Academy dan termasuk peserta magang mahasiswa yang juga hadir di pagi hari ini. Jadi kita mulai. Kita ada program dari Microsoft yang mana dibuka hanya tahun ini aja, tahun 2025, yaitu program Master Plan ASEAN. Jadi program dari ASEAN bekerja sama dengan Microsoft membuka jalur sertifikasi yang memang pada umumnya atau seharusnya berbayar yang dilakukan oleh Microsoft, karena jenis pelatihan yang dilakukan ini memang jenis yang berbayar. Namun di 2025 ini diberikan gratis khusus untuk orang atau orang yang berdomisili di Indonesia saja, dan jumlahnya saat ini dibatasi hanya 50.000 peserta. Yang sudah mendaftar, informasi yang saya dapat itu kurang lebih 10.000 orang. Jadi masih ada slot atau masih ada kuota untuk didaftarkan. Segera didaftarkan, nanti kita akan berikan tutorial bagaimana mendaftar akun dan terdeteksi sebagai pelatihan yang memang punya skala atau akreditasi internasional. Jadi ada macam-macam sertifikasi yang ada di Microsoft, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang kita ikuti ini yang gratis, namun sebenarnya berbayar. Jadi dibatasi sampai Juni harus sudah selesai materi ini, karena setelah Juni maka akan dikembalikan lagi menjadi berbayar. Jadi jenis pelatihannya itu saya coba share. Link untuk mendaftar saya juga akan kirimkan ke chat ini, di kolom chat boleh dicek. Nah, itu untuk mendaftar pelatihan. Lalu saya akan coba share screen karena ada beberapa mekanisme pendaftaran yang mungkin masih belum dipahami oleh peserta. Saya coba izin share screen, seluruh screen, semoga kelihatan semuanya screen-nya. Oke, yang pertama Bapak Ibu yang sudah memiliki akun VA, Virtual Education Academy, atau akun pendidikan. Jadi akun Microsoft lah ya, punya akun Microsoft, baik itu akun dari Virtual Education Academy atau ILA yang sudah diberikan untuk adik-adik mahasiswa atau peserta atau anggota VA. Jadi pastikan nanti masuknya ke sini dulu untuk mengambil link profil, yaitu learn.microsoft.com. Nah, ini yang link untuk portal secara untuk digunakan mengambil course. Nah, jadi course ini memang masuknya lewat Learn Microsoft yang pertama. Ini jalur yang pertama ya. Jadi setelah masuk di sini, pastikan di ujung kanan posisi profil tersebut sudah terisi nama kita. Karena pastinya jika pertama kali masuk ke Learn Microsoft, walaupun kita sudah punya akun, kita pasti belum punya akun ini, akun pembelajaran, belum. Jadi pastikan buat dulu di sini. Kalau belum ada, masih kosong atau sign in, bertuliskan sign in, pastikan sign in dulu masuk, lalu masukkan, inputkan email VA masing-masing. Jadi masukkan ke sini sampai muncul nama kita dan emailnya. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti kita sudah otomatis
membuat akun pembelajar. Jadi akun VA ini atau akun Microsoft ini Mas, ada 2 versi. Jadi sorry. akun Halo, ya Mas, gimana? sorry. Tadi kebetulan layar saya nggak kelihatan, bisa dibalik sebentar nggak? Oh, nggak perlu dibalik nih Pak. Jadi nanti masuk aja ke learn.microsoft yang ada di layar nih, learn.microsoft.com, lalu Oke. di enter, maka tampilannya akan seperti saya, seperti ini. Namun bagi yang nanti posisinya belum sign in di sini, pastikan sign in dulu nanti. Sign in lalu masukkan akun Microsoft-nya. Akun VA atau ILA atau yang lain. Masukkan di sini akun Microsoft-nya. Setelah masuk dan bertuliskan nama kita dan email kita, lalu kita bisa masuk ke profil, klik di profil. Jadi kita untuk ngambil linknya dulu untuk pendaftaran. Jadi klik profil. Setelah link profil didapat, sebentar masih loadingnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa mengakses berbagai macam pelatihan. Tapi memang pelatihan yang akan didaftarkan ini tidak akan muncul di sini karena versinya yang dilakukan harus dengan melakukan pendaftaran. Nah, di sini kita bisa menemukan apa aja yang sudah kita lakukan, aktivitas pelatihan yang pernah kita lakukan. Jadi kita pernah melaksanakan beberapa program virtual educator, melatih Microsoft, itu semuanya akan muncul di sini. Akan muncul di sini, dan jenis pelatihan kita yang kita ikuti ini bukan modul seperti ini, tapi dia jalur pembelajaran. Nanti akan muncul. Lalu setelah selesai nanti, modul-modul itu punya sertifikat sendiri, tapi sertifikat yang nanti akan dipakai adalah sertifikat semacam ini, certified ya. Ini saya punya certified karena pernah mengikuti program training menjadi trainer. Saya pernah menjadi trainer Microsoft dan saat ini menjadi master trainer. Oleh karena itu saya punya ini. Nanti sama dengan yang kita ikuti ini, nanti jalur pembelajarannya akan muncul di sini setelah kita daftar. Lalu setelah kita menyelesaikan, di lainnya ini akan otomatis muncul. Jadi nggak bisa muncul kalau belum diselesaikan. Nah, ini profil kita ya. Nah, untuk mengambil link profil ini agar bisa digunakan, kita masuk ke pengaturan. Masuk ke pengaturan, di sini ada URL kita nih. https learn Microsoft. Ini apa namanya ya? Link URL kita yang nanti dipakai untuk mendaftar. Jadi saya tinggal copy aja. Saya copy, udah kita ambil semuanya data ini, data dari profil, lalu kita masuk ke sini, ke link yang ada di kolom chat. Silahkan cek di kolom chat. Kita mendaftar, proses pendaftaran sekarang. Di kolom chat ini ada linknya, silahkan cek. Itu kita masukkan saja ke sini. Nah, maka kita bisa masuk ke pendaftaran. Di sini sudah dijelaskan program sertifikasi global atau internasional, tingkat internasional. Di sini penjelasannya boleh dibaca. Ini hanya berlaku ke 50.000 masyarakat Indonesia saja. Jadi ini siapa cepat dia dapat aja sih. Karena kalau sudah tercapai 50.000, artinya kita nggak bisa mendaftar lagi. Nah, di sini ada penjelasan lah tentang program tersebut. Nah, dimulai dari Januari ini sampai Juni, artinya Bapak Ibu masih bisa registrasi atau mendaftar di periode ini. Karena ini masuk 1 Februari, masih bisa mendaftar. Lalu di sini sudah ada membuat apa namanya ya, ini tata caranya ya, langkah-langkahnya. Nah, namun langkah-langkah ini kita buatkan tutorial saat ini, kita coba lakukan pelan-pelan. Nah, ini seperti ini, di sini sudah ada keterangannya. Lalu kita ikuti lagi, klik daftar program. Nah, di daftar program ini kita masukkan nama dan lain-lain. Nah, di sini ada email untuk menerima link. Nah, email menerima link ini bebas, mau Yahoo, Gmail ini bebas. Nah, yang dipastikan itu adalah link yang tadi kita buat, yang tadi sudah kita copy dari profil kita. Nah, klik di sini, salah. Saya copy lagi. Saya copy profil saya tadi. Karena kok profilnya nggak ada, dia tulisannya nggak valid. Nah, ini link di sini, ini kita tambahkan.
Kopian di sini sampai ke user, copy. Nah, di sini. Oke, ini masukkan email apapun, apa saja. Masukkan email, nama dan lain-lain, nomor WhatsApp, pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir ini tidak ada requirement harus S1, S2, nggak ada. Dari mulai tamat SD pun bisa. Karena ini sifatnya bukan jalur akademik ya, tapi non-akademik. Masuk ke status pekerjaan, domisili, tinggal, nah ini tinggal mengisi survei. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat sederhana. Dari mana taunya, nanti ini bisa cek dari komunitas atau dari mana. Ini sudah selesai. Jika kita sudah submit, mencentang semuanya dan submit, maka nanti kita menerima email. Nah, ini tombol submit akan kembali muncul setelah linkmu terdeteksi ya. Jadi nanti ini kalau sudah selesai, linknya tidak bertanda merah. Ini kalau salah ini salah nih ya, saya bikin bohong-bohong misalnya. Dia nggak bisa mendeteksi nih. Nah, ini kan nggak mendeteksi dia kalau nggak sesuai. Oke, sudah sesuai semuanya, kita submit misalnya, maka kita akan menerima email. Oke, saya tunjukkan emailnya karena saya sudah daftar duluan dan sudah berhasil. Nah, di sini ada. Nah, jadi nanti akan muncul email otomatis ke email kita yang kita daftarkan tadi. Boleh pakai Gmail, boleh pakai email apa aja karena email ini hanya untuk menerima link aja. Nanti yang dilihat adalah link akun Microsoft dari Learn Microsoft tadi yang dari portalnya. Itu yang dilihat. Nah, di sini ada, maka kita akan mendapatkan link di sini. Link ini. Link ini di-copy di tempat yang sudah login login Microsoft Learn tadi. Jadi kita copy aja ini, lalu di-paste-kan di lokasi ini. Misalnya saya di browsernya ada di sini. Nah, ini. Browsernya di sini, saya tinggal copy aja di sini. Paste-kan di sini. Agar tidak terdeteksi baru masuk ya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Oke, kita copy aja link yang sudah diberikan. Ini artinya kita sudah diterima menjadi peserta atau siswa di program Master Plan 2025. Oke, kita copy, lalu kita paste-kan. Saya paste-kan lagi, dia akan muncul di sini. Nah, munculnya seperti ini. Jadi ini pun punya link tersendiri, jadi nggak bisa orang lain menggunakan kalau dia nggak daftar. Nah, begitu saya sudah masuk, maka dia akan muncul profil saya. Dan ini penjelasan tentang program decoding program 2025-nya. Nah, ini program yang berjalan ya, berjalan utuh artinya satu paket. Jadi boleh ngambil beginner, kita cuma sampai di level beginner misalnya menyelesaikan 3 ini atau mau dilanjutkan. Namun kalau untuk dapat sertifikat lengkap, maka kita harus menyelesaikan semuanya. Nah, jenis sertifikatnya juga ada di sini nanti dijelaskan. Jenis sertifikat yang akan didapat itu adalah AI Microsoft Azure. Jadi dia nanti ada sertifikat khusus ya. Yang umumnya kalau di luar dari program ini, kalau kita mau ngambil paket atau kita mau ngambil jenis sertifikasi internasional ini, yang judulnya ini kurang lebih 1 juta atau 2 juta rupiah kalau kita mau daftar. Jadi ini sebenarnya kesempatan. Sudah sampai di sini, klik start. Saya belum klik start karena saya mau mencontohkan ya. Saya klik start. Saya klik submit. Nah, maka nanti sudah akan masuk semua kegiatan ini akan terekam. Nah, saya sudah masuk. Nah, saya tinggal ikuti langkah-langkahnya. Selesai ini, lakukan ini. Selesai ini, lakukan ini. Dan seterusnya nanti untuk pengecekan datanya atau sertifikatnya nanti kita bisa bantu juga. Tapi ini saya akan arahkan bagaimana caranya. Klik di achievement kalau sudah selesai nanti. Nah, dia akan muncul. Dia akan muncul program yang kita lakukan di training. Oh, plan, sorry. Saya akan muncul di plan. Nah, langsung muncul nih di plan. Inilah program yang kita sedang ikuti. Nanti kalau sudah komplit, dia akan masuk ke komplit. Nanti dia akan juga akan mengeluarkan sertifikat. Jadi sertifikatnya nanti bisa muncul di sini, di others atau di learning pad. Nanti akan muncul di sini.
Nah, ini kenapa kita minta menggunakan email Microsoft-nya yang benar-benar dipakai terus, karena semua pekerjaan kita ter-track ya, dari sejak dulu saya kerjakan ini 40 batch sudah dapat, ini semuanya masih ada di sini, dan ini nggak bisa diedit secara manual, ganti nama misalnya pakai Photoshop diubah gitu ya, karena ini sebenarnya sifatnya link, jadi siapapun yang akan mengecek, misalnya asesor ngecek bahwa kita memang sudah tersertifikasi, itu tinggal cukup klik link. Jadi kita kirim aja, share aja link, misalnya copy link, maka siapapun nanti di CV kita itu bisa cek. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, tampilan bahwa kita sudah tersertifikasi itu sebenarnya bisa di track. Nah, seperti ini, bahwa atas nama ini sudah menyelesaikan, sudah mendapatkan, sudah tersertifikasi sebagai innovative educator. Nah, di sini kita bisa view apa aja pencapaiannya. Jadi orang lain juga bisa mencek ini. Oleh karena itu penting sekali akun yang digunakan ini adalah akun yang memang bisa diakses terus-menerus sampai nanti Bapak Ibu pensiun misalnya. Karena kalau Bapak Ibu hanya pakai akun sementara, lalu akunnya nanti mati, nggak bisa dipakai lagi, maka itu menjadi kendala bahwa pekerjaan atau karya atau portofolio Bapak Ibu tidak akan terdeteksi atau tidak akan tersimpan atau bahkan mungkin tidak dikenal, tidak valid. Nah, mungkin itu aja informasi dari saya. Intinya, ini langkah-langkahnya untuk course-nya, karena saya juga belum mulai, karena saya masih memberikan arahan atau tutorial dulu kepada Bapak Ibu, tapi nanti seiring berjalannya waktu kita akan coba diskusi misalnya di pertemuan di bulan depan, misalnya kita buka pertemuan untuk mendiskusikan materi-materi yang memang ada di sini. Kalau Bapak Ibu ternyata memang membutuhkan, kalau nggak membutuhkan sih nggak perlu, karena ini sebenarnya adalah independen ya, self independent. Jadi belajar secara independen. Di sini ada semua. Bapak Ibu bisa ambil juga modulnya, klik aja salah satu materi di sini. Bapak Ibu bisa ambil modulnya nanti, di copy, di delete ya. Nah, tinggal ikuti langkah-langkahnya. Pak, ini kan bahasa Inggris, Pak. Bisa nggak bahasa Indonesia? Gampang. Ini sangat ramah dengan bahasa Indonesia. Tinggal klik di ujung bawah bahasa, klik pilih bahasa Indonesia. Maka nanti akan berubah menjadi versi bahasa Indonesia. Karena saya juga mengajarkan ini ke orang di luar orang Indonesia, saya menggunakan versi bahasa Inggris. Jadi saya nggak mengubah-ubah ke bahasa Indonesia. Oke, mungkin itu aja informasi singkat ya yang mungkin bisa saya jelaskan tentang ini. Tapi yang jelas ini adalah sertifikasi yang memang terakreditasi. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat ini diakui bahwa Bapak Ibu mampu mengoperasikan AI ya. Jadi ini memang pengembangan dari AI, bagaimana kita mengenal program AI, bahkan mungkin Bapak Ibu nanti di level advance memungkinkan untuk menjadi kreatornya AI. Memungkinkan sekali karena ini di levelnya sudah ke advance. Mungkin singkatnya itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada saya nanti izin tutup. Silakan yang ingin bertanya. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, yang jelas Bapak kemarin ada dosen beberapa yang chat, apakah ini bisa untuk KUM? Nah, ini untuk KUM, kredit angka kredit dosen untuk kenaikan pangkat dosen, karena sertifikat internasional ini diakui di Dikti. Mungkin Mas Yuda tadi kelihatannya agak cepat sedikit gitu. Kalau saya kebetulan kan agak telat juga masuknya tadi itu, tiba-tiba udah ada layarnya. Ada juga yang di kolom chat tadi saya lihat katanya di layar dia itu nggak muncul. Atau balik ke pendaftaran akun aja, Mas. Kalau mungkin. Kalau pendaftaran akunnya boleh pendaftaran akunnya sederhana sih Pak. Jadi saya coba share screen ya. Jadi kalau untuk pendaftaran akun sendiri, linknya ada di kolom chat. Nanti Bapak Ibu boleh klik ya. Nah, jadi ikuti langkah-langkahnya agar mudah ya. Jadi kolom chat ada link pendaftaran. Kalau Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu akan disajikan tampilan seperti di layar saya. Nah, ini seperti di layar saya nih. Persis seperti ini kalau Bapak Ibu sudah klik, sudah sampai di sini, seandainya Bapak Ibu tinggal klik aja daftar. Karena sebenarnya ini cuma 2-3 kali klik sudah selesai. Klik daftar,
Nah, disinilah Bapak Ibu memasukkan data Bapak Ibu. Nah, sedangkan kemarin yang masih dibingungkan beberapa peserta itu adalah ada 2 isian yang membingungkan katanya. Bagaimana email apa yang digunakan? Pertanyaannya itu. Lalu jenis apa yang digunakan untuk link apa? Link mana yang bisa didapat untuk memasukkan link profil? Nah, ini pertanyaan kedua, 2 pertanyaan. Jadi untuk email, ini sebenarnya bebas, email apa aja. Saya bahkan menggunakan email VA. Karena memang kata beberapa teman sulit menerima email dari VA, tapi kalau dari Microsoft dia otomatis masuk. Jadi karena ini yang penyelenggaranya ada dari Microsoft, pakai aja link VA, maka nanti akan masuk ke email VA. Aktifkan Outlook-nya untuk email, maka nanti akan menerima. Nah, jadi ini intinya menggunakan email bebas, apapun yang aktif, yang Bapak Ibu bisa menerima email. Lalu yang kedua, ini adalah personal informasi atau informasi pribadi yang bisa yang didapat dari profil Learn Microsoft. Nah, ini Learn Microsoft. Nah, profil ini cara mendapatkannya itu tadi sudah disampaikan, yaitu Bapak Ibu masuknya ke profil. Masuknya ke pengaturan, sorry. Klik di Learn Microsoft ini, learnmicrosoft.com. Lalu di pojok cek atau perhatikan apakah sudah masuk ke akun Bapak Ibu atau belum. Jika belum berarti Bapak Ibu sign in dulu. Jika sudah sign in dan berhasil, maka Bapak Ibu klik pengaturan. Setelah masuk ke link pengaturan, disinilah Bapak Ibu akan melihat link URL nama Bapak Ibu, info pribadinya. Nah, di sini ada, tinggal di copy. Setelah di copy, baru pindahkan kopiannya ke sini. Masukkan. Nah, setelah itu lanjutkan pendaftaran. Begitu klik submit, kurang lebih 30 detik, Bapak Ibu akan menerima email bahwa Bapak Ibu diterima atau tidak. Biasanya yang gagal diterima itu adalah kesalahan penulisan ini, atau tidak menerima email, atau informasinya memang ada yang tidak akurat, atau Bapak Ibu tidak mencentang salah satu ini. Oke, mungkin informasinya itu soal pendaftaran. Jadi ini simple. Justru nanti mungkin pendaftaran diskusi yang lebih alot itu adalah tentang materi nanti. Nah, materinya Bapak Ibu juga bisa mengunduh di sini materi pelatihan. Nah, materinya ada di sini. Bapak Ibu bisa klik satu persatu untuk melihat materinya. Dia punya durasi waktu enggak itu, Mas? Iya, durasinya sampai Juni, Pak. Enggak, maksud saya dalam satu tugas itu 60 menit misalkan. Enggak, itu durasi yang disediakan. Artinya kita bisa lebih. Durasinya itu waktu belajarnya. Misalnya contoh, waktu pengerjaannya 1 jam, tapi kita kerjakan 6 jam, itu nggak apa-apa. Ah, ya, itu maksud saya. Berarti kan nggak harus di 1 jam itu harus selesai gitu ya? Enggak, jadi durasinya itu durasi waktu belajar. Bobot maksudnya. Seperti ini, Pak. Level 1 pemula itu total durasi jamnya 20 jam. Walaupun nanti dihabiskan mungkin cuma 3 jam misalnya bagi yang sudah mahir. Atau 25 jam bagi yang agak kesulitan. Gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu, pertanyaan? Silakan. Karena biasanya kendalanya itu di akun. Jadi banyak yang pakai akun, sudah punya akun, tapi ternyata akunnya nggak bisa diakses lagi karena mungkin temporary saja atau Mas, saya kan sudah daftar di Microsoft Learn. Kemudian itu saya sudah copy, itu yang muncul learn.microsoft.com and kemudian US users, kemudian ada nama saya, tapi katanya di sini please enter a valid link. Kayaknya di mana masalahnya? Sampai ke nomor-nomornya, Pak ya? Iya, yang sudah saya paste itu 716 sekian. Oke. Atau kebetulan saya kan punya akun Microsoft juga yang bukan virtual tuh. Bisa pakai yang itu?
Boleh yang mana aja Pak, asal dipastikan akunnya bisa dipakai terus. Oke. Ini kok katanya nggak valid ya linknya? Boleh share screen Pak, kita cek kendalanya Pak. Saya, bentar ya. Mana ini yang share screen ini? Saya nggak terbiasa pula pakai Teams ini. Oh ya nih. Microsoft Whiteboard. Kemudian mana nih yang saya tekan ya Mas? Share screen-nya yang window Pak, yang window baru Bapak Screen pilih window chat. or tab ya. Oke. Baru pilih di tab yang Kemudian mana. ini yang setting. Oke. Oh ya. Nih. Ini Mas. Ini kan Oke, saya. Ya. Ini sudah sesuai Pak. Itu kayaknya spasi itu Pak. Setelah users ada garis miring tuh sebelum M tuh spasi itu Pak. Itu spasinya dia hapus dulu Pak. Baru dia bisa. ini. Ini ya. Sebelum huruf M. Kalau ini baru bisa Pak. Tadi itu memang link Bapak kalau ada spasi nggak valid ya. Oh, oke. Udah. Oke. Bisa Pak kan? Oh ya, udah berhasil tuh, pendaftaran berhasil katanya. Betul, pasti berhasil Pak. Jadi kalau biasanya nggak valid itu karena spasi, ada titik atau koma, gitu Pak. Oke. Oke, masih ada pertanyaan. Jadi link-link pentingnya saya kirim. Jadi ini link pendaftaran yang pertama, link pendaftaran. Lalu link mendapatkan profil, itu Bapak Ibu bisa masuk di Learn Microsoft. Sebentar saya kirim lagi, saya kirim ulang. Link untuk mendapatkan Microsoft. Oke, dari dua link itu harusnya Bapak Ibu sudah berhasil bisa daftar. Saya mungkin merekomendasikan untuk mendaftar secepatnya karena peminat untuk ikut program ini banyak, dan kalau sudah lewat dari jumlah 50.000 orang tadi, artinya nanti ditutup. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu mungkin sudah paham. Mungkin adik-adik mahasiswa yang ada di Manokwari, tadi sudah ada konfirmasi dari Pak Leon, dari dosennya untuk gabung. Apakah dari teman-teman Papua juga ada kendala atau aman? Aman. Aman ya, oke. Jadi ini diharapkan dari jurusan teknik ya, teknik di Universitas Papua Manokwari itu bisa ikut semuanya. Nanti kita bikinkan kelas khusus untuk membahas materi-materinya. Mungkin singkatnya itu dari saya. Saya izin menutup ya kalau memang nggak ada pertanyaan. Nanti rekaman kita coba kirimkan ke grup. Yang peserta magang ada di grup magang, yang VA ada di VA, yang dari teman-teman dari Manokwari nanti ke Pak Leon, dosen. Bentar Mas Yuda, saya ini kan udah klik yang itu, link yang dikasih lewat email itu, kemudian sudah muncul di Elevate with Coding Program 2025. Kalau saya start itu, saya sudah mulai langsung ngerjakan nih berarti? Ya. Nggak mesti Pak, jadi boleh Bapak mulai langsung, boleh juga Bapak tunda, tapi yang jelas pada saat Bapak Ibu klik start, memang Bapak Ibu sudah boleh ikut, boleh mengerjakan. Boleh Okay. juga ditunda. Itu nanti dari waktu Bapak Ibu lah. Fleksibel lah waktunya, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekilasnya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi agar tidak panjang durasi rekamannya, Bapak Ibu bisa putar-putar ulang. Jadi sepertinya kita selesaikan pertemuan malam hari ini, pagi hari ini. Sebelum itu mungkin kita open cam untuk dokumentasi. Kita open cam sebentar, mungkin 10 detik, 5 detik untuk dokumentasi.
Jadi program ini juga bagus bagi Bapak Ibu dosen ya, bisa ngajak mahasiswanya untuk ngambil program internasional ini, karena ini sertifikatnya bergengsi sekali, lalu diaksesnya dengan gratis, bisa jadi bagian dari mata kuliah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa undang mahasiswanya, kita bikinkan program untuk adik-adik mahasiswa. Oke, sebentar saya coba hitung mundur ya untuk ngambil dokumentasi. Nanti malam kita juga ada kelas seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ikut lagi untuk mematangkan boleh. Atau mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan yang belum tersampaikan, nanti bisa disambung di saat malam, nanti jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Oke, saya izin memfoto ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas undangannya atau kehadirannya Bapak Ibu di pagi hari ini, adik-adik mahasiswa juga. Semoga program ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa menjadikan ini portofolio, lalu adik-adik mahasiswa bisa menjadi bekal karirnya nanti ke depan dan bisa menjadi bagian dari program Microsoft Internasional. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Yuda.